Mau tahu strategi trading yang simple tapi bisa berpotensi cuan gila-gilaan? Jesse Livermore profit 100 juta US dollar, Richard Dennis profit 400 juta US dollar, dan Ed Seykota return 250.000%. Dan ketiganya menjadi kaya hanya karena menggunakan satu strategi ini. Uniknya strategi ini tuh simple banget, bahkan untuk kalian trader pemula juga bisa mendapatkan potensi cuan kalau menggunakan strategi ini. Dan hari ini bakal aku kupas untuk semua dan aku akan ajarin ke kalian full. Sebelum mulai, pastikan dulu kalian udah klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru soal edukasi trading kayak video yang berikut. Oke, langsung aja. Strategi gila yang aku maksud adalah trend following. Trend following merupakan masuk posisi dengan mengikuti tren yang sedang terjadi. Lalu kenapa strategi ini dinilai efektif untuk mendatangkan cuan? Nah, ketika market sedang terjadi yang namanya tren, terjadi pergerakan harga yang besar yang artinya potensi cuannya juga jadi gede. Nah, sekarang kalian boleh lihat nih grafik berikut. Grafik yang menunjukkan market USD JPY yang sedang mengalami kondisi bullish. Kalau kalian mengambil posisi buy di sini dan menutup posisi di sini, kalian akan mendapatkan profit sebesar 1065 US dollar. Tapi kalian tidak hanya mendapatkan profit dari kondisi market yang sedang bullish aja. Dari market bearish, kalian juga bisa mendapatkan profit. Contohnya di grafik yang berikut. Kalian bisa lihat adanya market GBP USD yang sedang mengalami kondisi bearish. Nah, ketika kalian mengambil posisi sell di sini dan menutup posisi di sini, kalian akan mendapatkan potensi profit sebesar 1500 US dollar. Sekarang paham kan potensi besar cuan dari strategi ini? Strategi ini tuh simple banget dan bisa mendatangkan cuan tapi dengan cara yang benar. Maka dari itu aku bakal jelasin prinsip-prinsip yang ada di dalam trend following. Prinsip pertama, identifikasi tren. Di sini kalian bisa lihat market yang menunjukkan USD JPY. Nah, di sini harganya udah terlanjur tinggi kan? Kalau jadi kalian, apa kalian mau ngambil posisi buy? Tentunya enggak dong, kalian pasti takut karena harganya udah keburu mahal. Tapi setelah ditunggu pergerakannya, harganya malah terus melambung kan? Kalian jadi kehilangan potensi untuk dapetin profit. Kemudian di grafik berikutnya nih, market GBP USD. Di sini kalian bisa lihat harganya udah taruh rendah. Apakah kalian mau ngambil posisi sell? Nah, tentunya enggak juga dong karena takut nanti bakal mantul lagi. Tapi ternyata pergerakan berikutnya harganya malah makin jatuh. Hilang lagi deh potensi untuk dapetin profitnya. Oke, itu pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil soal trend following. Nggak akan ada yang pernah tahu apakah sebuah harga itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi jangan tebak-tebakan pakai feeling. Secara simpelnya, kalian bisa menarik garis trend line untuk mengidentifikasi sebuah trend. Apabila harga memiliki higher high dan higher low dari harga sebelumnya, artinya market sedang mengalami bullish atau uptrend. Lower high dan juga lower low dari harga sebelumnya, artinya market sedang mengalami bearish atau mengalami downtrend. Nah, trendline ini bisa kalian jadikan patokan untuk mengidentifikasi sebuah tren di dalam market. Selain menggunakan trendline, ada cara mudah untuk mengidentifikasi sebuah tren, yaitu dengan menggunakan tools. Tools apa yang aku maksud? Pastiin kalian tonton video ini sampai akhir, karena di akhir video akan aku bocorin. Prinsip kedua, ikutin aja harganya. Kalau tren lagi menunjukkan bullish, itu artinya kesempatan kalian untuk buka posisi buy. Kalau misalkan trendline menunjukkan posisi bearish, itu artinya kesempatan kalian untuk buka posisi sell. Apalagi kalau udah dapat konfirmasi dari indikator yang lainnya. Contohnya misalkan kalian nemu pola candlestick yang namanya bullish engulfing atau bearish engulfing. Nah, itu jadi makin kuat dong sinyal untuk ngambil posisi apakah harus buy atau harus sell. Ingat, jangan pernah ngelawan arah harga karena akibatnya bisa fatal. Sama aja ibaratnya kalian lagi nyetir tapi lawan arah. Prinsip ketiga, risk management trend following. Gak ada yang tahu pasti kapan sebuah tren itu bakal berakhir. Dan meskipun kamu menggunakan trend following yang termasuk mudah dan simpel, tetap harus punya pengaturan resiko. Supaya apa? Supaya ketika market tiba-tiba berbalik arah, kamu bisa siap dan gak merugi besar. Pertanyaannya, di mana harus pasang stop loss-nya? Ada cara simpel menentukan stop loss saat menggunakan trend following. Ketika market sedang uptrend dan kamu memasang posisi buy, kamu bisa memasang stop loss pada higher low sebelumnya. Kebalikannya, ketika market sedang downtrend dan kamu ingin memasang posisi sell, kamu bisa memasang stop loss pada lower high sebelumnya. Gampang kan? Tapi balik lagi, harus disesuaikan dengan toleransi loss-nya masing-masing. Yang penting, harus tetap diukur resikonya. Jangan dilupain. Ingat ya, semakin besar loss yang kamu dapat, semakin besar juga profit yang dibutuhkan untuk mengcover loss tersebut. Prinsip keempat, cara profit trend following. Kalau misalkan tadi pasang stop loss udah, terus gimana cara dapetin take profitnya? Nah, justru ini yang unik. Kita nggak pasang take profit kalau menggunakan strategi trend following. Loh, kenapa? Karena kalau pasang take profit, kamu bakal kehilangan kesempatan untuk dapetin profit yang justru jauh lebih besar. Gimana, bingung kan? Supaya nggak bingung, ayo kita liatin chart. Contohnya dari grafik market GBP USD yang ini. Kalau mengikuti garis support, seharusnya pasang take profit di titik ini. Cuma sayang banget, kalau kalian pasang take profit di sini, kalian cuma dapetin profit sebesar 600 US dollar dan kalian bakal kehilangan untuk dapetin potensi cuan dari tren yang masih sangat besar mencapai 1500 US dollar. Nah, sama juga dengan market dari USD Japan Yen yang ini. Kalau ikutin resisten di sini, profit yang kalian bakal dapat cuma 231 US dollar aja.
Padahal ada potensi yang lebih besar kalau di sini sebesar 1.267 US dollar. Terus gimana cara exitnya? Masa mau terus dibiarin open? Saat menggunakan strategi trend following, strategi exit yang digunakan adalah dengan menggunakan trailing stop. Trailing stop sendiri adalah strategi yang digunakan untuk mengamankan profit ketika harga sudah terkonfirmasi mengikuti tren selanjutnya. Jadi ketika harga masih terus naik atau terus turun, transaksi kamu bisa di hold untuk mengikuti momentum trading. Caranya, ketika harga sedang uptrend, kamu bisa memindahkan stop loss ke level resistance yang sudah ditembusnya. Dan sebaliknya, ketika harga sedang downtrend, kamu bisa memindahkan stop loss ke level support yang sudah ditembusnya. Jadi ketika harga berbalik arah sekalipun, profit kamu tidak akan hilang karena sudah diamankan oleh trailing stop tadi. Prinsip kelima, diversifikasi itu penting. Kenapa penting? Karena kebanyakan market itu bergerak di situ-situ aja, alias ranging. Jadi ketika kamu hanya fokus kepada satu pairs aja dan marketnya itu lagi ranging, maka strategi trend following ini gak bisa kamu pakai. Terus apa yang bisa kamu lakukan? Ngintip produk yang lain dan cari market yang sedang trending. Nah, justru keunikannya trend following itu adalah di sini. Dia itu fleksibel dan bisa dipakai oleh pairs dan produk apapun. Selain itu, potensi cuannya juga jauh lebih besar. Tapi ingat, ada satu syarat agar strategi trend following ini bisa berjalan. Market harus trending. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan resikonya ya. Jangan sampai kamu kebanyakan buka posisi dan kemudian akhirnya jadi overtrade. Karena lebih baik aman daripada boncos kan? Oke, setelah mendengar penjelasan aku soal trend following, udah lebih jelas kan kalau strateginya itu semudah itu. Bahkan strategi trend following ini juga sudah terbukti menghasilkan cuan besar bagi para pro trader. Kamu juga bisa. Tapi kalau kamu mau menggunakan strategi ini, aku saranin dicoba dulu ya strateginya, latihan dulu. Jangan langsung buka akun live apalagi langsung pakai duit asli. Terus caranya gimana? Bisa dengan menggunakan aplikasi MIFX. Trading demo di aplikasi MIFX kalian bakal dapetin dana virtual hingga 100.000 US dollar. Enak banget kan? Nah selanjutnya aku mau tempatin janji aku soal tools yang tadi. Nah toolsnya ada di aplikasi MIFX yaitu Top Mover. Enaknya lagi dengan Top Mover ini kamu jadi tahu nih yang lagi namanya Top Bullish dan juga Top Bearish. Makanya sekali lagi aku mau ingetin teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi MIFX ya. Link downloadnya ada di kolom deskripsi. Sekian pembahasan video aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video-video seru soal edukasi trading kayak video aku yang ini. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan jangan sungkan untuk komen kalau misalkan ada pertanyaan. Melek forex semudah itu.